Aku pulang sendirian karena tadi Arsat mengirim pesan kepadaku. Katanya dia tidak bisa pulang bareng. Entahlah kenapa begitu. Aku tak tahu. Mungkin pulang bersama papa. Di lampu merah belokan dekat perusahaan, aku melihat ke arah kanan. Betapa terkejutnya aku. Mataku kukucek dan berkedip berkali-kali. Takut aku salah mengenali orang atau matakukah yang rabun. Tapi ternyata memang benar apa yang kulihat. Aku nggak salah lihat. Di dalam restoran yang tembus pandang, di sana aku melihat dua orang yang sangat aku kenal sedang menikmati makanan di depan mejanya. Mereka kelihatan akrab banget. Hati ini langsung teriris. Di sana Arsad dan Joanna makan dengan mengobrol santai. Sekali-kali kulihat Joanna tersenyum. Sungguh pemandangan yang membuatku muak. Dasar semua cowok sama saja. Ada cewek cantik, langsung main sambar saja. Gak Agung, gak Arsat, sama saja. Memang lelaki maunya enak saja. Mana ada laki-laki yang baik. Bullshit dah semuanya. Aku sebel dan marah pada diriku sendiri. Ternyata memang benar hanya papa dan Mas Ari lelaki yang baik. Tin, tin. Aku diklakson mobil belakangku. Aku melamun sampai gak tahu lampu sudah berwarna hijau. Kulajukan mobilku kembali dengan perasaan yang galau dan kesal. Malam sudah menunjukkan pukul 21, tapi Arsat belum pulang juga. Kemana dia sampai malam begini ngelayap dengan Joanna? Dasar cowok. Tapi bukannya aku dulu memperbolehkannya asal papa tidak tahu. Tapi kenapa sekarang aku seperti tidak terima jika Arsat jalan berdua dengan Joanna? Bukankah dengan begitu semakin cepat aku berpisah dengannya? Tapi kenapa hati ini terasa sakit? Apakah aku sudah mulai mencintainya? Jika benar dia memilih Joanna, apa yang harus aku lakukan? Kenapa seperti ini? Oh ya Allah, kuatkanlah hati ini. Jangan sampai aku tersakiti lagi. Amin. Ketika hendak berangkat ke kantor, kulihat gawaiku ada pesan dari Arsat. Belum sempat ku baca. Semalam aku ketiduran dan sekarang aku sarapan sendirian. Berarti Arsat tidak pulang. Aku tersenyum sinis. Cowok. Mulai saat ini aku tak ingin memikirkan cowok lagi. Sorry Rah, aku tidak bisa pulang karena anak temanku sedang dihitan. Aku lupa tidak memberitahukanmu dan maaf tidak mengajakmu. Dari kantor kemarin, aku langsung ke sana dan sekalian menginap di rumah Heru temanku. Aku hanya tersenyum miris membaca pesan yang dikirim Arsat pukul 23. Aku mengambil nafas panjang dan menghembuskannya. Kuletakkan gawaiku di meja. Aku mengusap wajah ini, menyesali apa yang telah terjadi. Belakangan ini aku sudah dekat dengan Arsat, tapi tak kusangka apa yang terjadi. Arsat lebih memilih Joanna. Kenapa harus bohong segala? Kenapa nggak terus terang saja padaku kalau dia semalam bersama Joanna? Aku akan menerimanya jika dia jujur padaku. Aku juga tidak akan marah. Setelah makan siang, Arsat menghampiriku dan berpesan agar ke taman buatan di samping perusahaan. Kulangkahkan kaki ke sana, ternyata Arsat sudah menungguku. Dia duduk di kursi dan menyuruhku duduk di sampingnya. Kenapa nggak dibalas pesanku? Aku sudah tidur semalam dan baru kubaca ketika sampai di kantor. Kenapa nggak dibaca di rumah setelah bangun? Nggak sempet, Rah. Apa? Kamu seperti marah padaku. Enggak kok, siapa bilang aku marah? Aku barusan yang bilang. Enggak penting deh, kamu ngajakin ke sini cuma mau nanya pesan yang gak kubaca doang. Enggak juga. Terus apa dong? Apa kamu mau bilang kita akan bercerai? Iya kan? Aku paksakan untuk tersenyum. Enggak. Oh, jadi kamu masih menunggu itu, Rah? Apa kamu ingin balikan sama aku? Pantes saja. Jangan harap aku melakukan itu, Rah. Arsat sedikit terlihat emosi. Kau seperti melempar batu sembunyi tangan. Enak aja nuduh orang tanpa bukti. Sudah jelas, Rah, kamu masih mengharapkan Agung. Lagian, siapa yang melempar batu sembunyi tangan? Ya kamulah. Aku? Kenapa aku?
Kau yang pergi dengan wanita lain, malah menuduhku ingin kembali dengan Agung. Dasar cowok, semuanya sama saja. Mau semuanya, tapi nggak mau lepas satunya. Aku tersulut emosi. Apa maksudmu, Ra? Kamu masih aja nggak mau terus terang padaku, sedang kau menikmati keadaan ini. Ra, kamu ngomong apa sih? Dari tadi nggak jelas banget. Kamu yang nggak jelas tahu, Sat. Oh iya? Apa yang jelas? Kau nggak mau melepasku, tapi kau bersama Joanna semalam. Apa? Kau mengira aku bersamanya? Sudah aku bilang aku. Alasan saja, lepaskan aku, dan kau bisa memilih dia. Jangan dua-duanya seperti ini. Hah? Tuh kan, benar perkiraanku. Kau kira aku dan dia ada hubungan gitu? Emangnya tidak, sudah jelas gitu kok. Terus kemana kamu setelah makan bareng sore kemarin? Ah, kenapa pula aku harus tahu kemana kamu pergi? Itu hakmu. Perlu kamu ketahui, Ra, aku hanya mengajak makan dia untuk meluruskan masalah dengannya, tidak lebih. Setelah itu, aku ke rumah Heru. Apa urusannya denganku? Sudah kubilang kita masing-masing, dan terserah kamu lah. Jadi kamu gak percaya? Apa perlu aku teleponin Heru? Emang harus ya? Buat apa nelpon segala? Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat kalian begitu dekat. Ra, apa? Aku gak bohong. Aku tak peduli. Arsat tersenyum dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu cemburu, Ra? Aku langsung menatap wajah Arsat. Pandangan kita bertemu dengan gemuruh amarah di dadaku. Cemburu katamu? Seorang Arsat bisa membuatku cemburu? Jangan mimpi dan jangan sombong kok, Sat. Sok ganteng, sok pede, sok bisa banget kayak cewek. Emang lo gak ngaca apa? Kenapa harus ngaca? Apa yang salah dariku? Apa yang kurang dariku? Aku tertawa mengejek Arsat. Kau tak selevel denganku. Papaku kaya, aku anak presdir, sedang kau karyawan kami. Kau hanya rendahan. Kau bermimpi bisa terbang tinggi dengan menikahiku kan? Dasar orang rendahan. Seketika Arsat langsung diam, tak bersuara, dan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba dadaku terasa sakit. Kenapa aku bilang seperti itu? Selama ini aku tidak diajarkan untuk merendahkan orang dengan jabatan dan kekayaan. Oh ya Allah, apa yang baru saja aku katakan? Aku menundukkan kepalaku dan aku tak kuat duduk. Serasa bumi tempat berpijak bergerak. Aku memejamkan mata, menahan pilu di hatiku, dan aku luruh duduk di tanah sambil menutup wajah ini dengan kedua tangan. Aku menitikkan air mata. Ketika mata ini terbuka dan ingin meminta maaf ke Arsat, dia sudah tidak ada di tempatnya lagi. Dia sudah pergi kembali ke kantor. Sekuat tenaga aku berdiri dan melangkah masuk ke kantor menuju ruanganku. Sebelumnya aku basuh wajah ini di air pancuran taman. Biar tidak kelihatan aku habis menangis. Selama perjalanan pulang, aku melamun sendiri sambil menyetir. Aku tak tahu Arsat pulang pergi kemana. Dan sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Aku menatap gawaiku. Aku kirim pesan gak ya? Apa aku telepon aja dia? Atau gimana ya? Aku pusing. Tapi jika dia marah, kenapa mulut ini jadi begini? Kenapa aku bisa bicara seperti itu tadi? Aku menggetok-getok kepalaku sendiri. Bego kamu, Rah. Harusnya jangan begitu. Kalau cemburu, cemburu aja. Kenapa juga harus menghina dia? Kau tak tahu diri, Rah. Kau keterlaluan, Rah. Tahu agama tapi menghina orang. Kau menyakiti hatinya, tahu? Gimana sih jadi orang kayak gitu? Aku memarahi diriku sendiri sambil berjalan mondar-mandir di kamarku. Aku pun lelah dan duduk di pinggir ranjang. Aku masih saja merasakan sakit di dada ini. Ku ambil nafas panjang dan pelan-pelan ku hembuskan dan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di tengah kerisauanku terdengar lantunan orang sedang mengaji. Oh, Arsat sedang mengaji. Alhamdulillah ya Allah, Arsat ada di rumah. Aku pun menangis terseduh-seduh. Ternyata Arsat tidak kemana-mana. Ia pulang ke rumah. Ia pun mengaji meskipun baru pukul 17.30 menjelang maghrib. Biasanya dia mengaji setelah maghrib. Aku masih saja menangis menyesali perkataanku. Bersambung ke bab selanjutnya.